Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia sekarat untuk saat ini karena kamu sudah bodoh amat terhadap hidupnya. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang sekarat karena kamu sudah bodoh amat. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Ada The Empress energy, The Empress reverse. Ada Five of Wands dan Five of Wands tegak lurus. The Empress energi dari elemen tanah. Elemen tanah di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Dan Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di The Empress reverse disinkronkan dengan Five of Wands tegak lurus, maka terbaca bahwasannya memang di masa sekarang ini, entah kenapa dari pihak kamu sudah mulai bisa untuk memilih jalan hidup yang lebih baik, untuk benar-benar lebih fokus terhadap kebahagiaanmu, terhadap energimu, terhadap masa depanmu, terhadap dirimu sendiri intinya. Ya, kamu sudah mulai dalam situasi yang benar-benar nggak mau lagi capek, apalagi mencapekkan diri terhadap kedramaan yang tidak jelas yang berkaitan dengan dia di sini. Dia adalah seseorang yang kamu fokuskan. Ya, di sini memang terbaca bahwasannya memang dari pihak kamu sudah dalam situasi yang dimana kamu di tahap ikhlas. Kamu di tahap yang benar-benar nggak peduli lagi tentang dia. Bagi yang resonate, mau dia jungkir balik, mau dia banyak masalah, mau dia dikejar-kejar hutang, ataupun dia dalam kondisi terpuruk, kamu kayak sudah nggak peduli lagi. Walaupun sesekali terkadang kamu masih keinget dia, masih ngebatin dia, atau terkadang memantau dia, atau terkadang stalking dia melalui channel tarot di sini, atau bahkan melalui apapun itu. Tapi terbaca kayak kamu sudah tidak lagi untuk mau menunjukkan bahwa kamu sangat takut kehilangan dia, tidak di sini bagi yang resonate. Ya, karena memang energi kamu di sini cukup terstabilkan. Dan di masa sekarang ini pun terbaca di saat kamu sudah terstabilkan, di saat kamu sudah terdamaikan, di saat kamu sudah fokus pada diri sendiri, dia malah justru dalam situasi yang cukup memperhatinkan di sini. Kenapa dia dalam situasi yang cukup memperhatinkan? Karena memang kayak banyak hal yang terjadi di hidup dia, banyak hal masalah yang dia hadapi, sampai dia dalam situasi yang benar-benar tidak sehat di sini.
baik dia merasa tidak sehat dalam hal fisik dia merasa tidak sehat dalam kondisi pekerjaan dia, atau dia merasa tidak sehat dalam hal keuangan dia, atau bahkan dia tidak sehat dalam kondisi yang berkaitan dengan apa-apa yang dia lakukan sekarang ini, karena semuanya berantakan. Ya, dia cukup sekarat di sini. Kenapa saya katakan dia cukup sekarat? Karena hidup dia penuh masalah dan dia dalam situasi yang sekarang ini juga disalahkan banyak orang. Selain itu, bagi yang resonate pun, dia dalam kondisi yang benar-benar kayak tanpa tenaga, ibaratnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di luar ekspektasi dia, di luar dari planning dia di sini, dan itu cukup membuat dia merasa lemas sekali di sini. Kenapa? Karena yang terjadi berkaitan dengan kegagalan-kegagalan yang harus dia terima bagi yang resonate. Ada the star energi dari Aquarius. Di the star di sini terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwa memang salah satu hal yang membuat dia cukup sekarat di masa sekarang ini adalah ketika kamu sudah benar-benar menghukum dia dengan tidak peduli lagi tentang dia, dimana kamu tidak hanya sekedar tidak peduli, tapi kamu juga sudah bodoh amat kepada dia. Itu hukuman terberat yang dia rasakan di masa sekarang ini. Karena dia belum sanggup untuk kamu abaikan, dia belum sanggup untuk benar-benar kamu tinggalkan gitu loh, ibaratnya seperti itu. Atau bahkan ketika dia meninggalkan kamu, sebenarnya dia belum sanggup dengan situasi ini. Dia menginginkan untuk kamu ngejar dia. Ya. Wow, ada 10 of Swords dan 10 of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di 10 of Swords reverse bagi yang resonate, di sini juga terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri sekaratnya dia adalah sekarat dalam situasi yang bukan hanya sekedar mengalami kegagalan hidup, tapi dia pun kayak dalam situasi yang hampir terstreskan atau terlinglungkan, atau bahkan kondisi kesehatan dia semakin hari semakin kurang bagus di sini, dan dia semakin dalam situasi yang cukup terpuruk, lesu, dan dia juga dalam situasi yang ibarat kata dia nggak bisa menjaga waktu istirahat dia dengan cukup. Karena hampir setiap waktu dia harus mengurusi masalah yang ada, atau bahkan dia lari dari masalah, dan itu menguras energi dia di sini. Ada the chariot tegak lurus, the chariot energi dari Cancer. Di the chariot tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri ya. Dia berusaha untuk mempersiapkan diri dia, mempersiapkan mental dia untuk bangkit di sini. Karena dia ingin bebas dari kehidupan yang sekarang ini membuat dia merasa nelangsa. Karena banyaknya masalah, karena kamu juga bodoh amat terhadap dia. Ya. Ada Knight of Pentacles tegak lurus, Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Perlahan demi perlahan terbaca bahwa dia berusaha untuk menstabilkan diri dia. Tapi walaupun perlahan demi perlahan dia berusaha untuk menstabilkan diri dia, gak bisa dipungkiri sampai dengan sekarang ini tetap kondisi dia sangat memperhatinkan. Kondisi dia tetap dalam situasi yang kurang sehat, karena memang dia masih cukup merasa shock sekali, kaget sekali, terkejut sekali ketika dia berusaha untuk memancing kamu, berusaha untuk mencari simpati, empati kamu, tapi kamu begitu cuek sama dia.
Energi tentang dia yang berdarah-darah ini belum sembuh total. Dan dia masih dalam kondisi yang cukup sekarat di sini bagi yang resonate. Ada King of Pentacles. Nah, sebelum ke energi King of Pentacles, di sini untuk tebaran pertama, energi yang cukup mendominasi adalah energi dari elemen tanah. Kemudian energi dari Aquarius juga cukup mendominasi, energi dari Cancer juga cukup mendominasi, energi dari elemen api dan elemen udara agak sedikit mendominasi, ya. Nah, King of Pentacles, Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di King of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan The Empress reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang kondisi dia adalah kondisi yang berbanding terbalik dengan energi kamu, dengan kondisi kamu. Karena di saat kamu sudah bodoh amat terhadap dia, entah kenapa kamu kayak lebih baik daripada dia di sini. Kamu lebih merasa stabil, kamu lebih merasa damai, kamu lebih bisa untuk fokus sama pekerjaan atau fokus sama keuangan. Kamu perlahan demi perlahan sudah mulai bisa untuk mandiri, dan kamu sangat lebih mandiri ketika tidak bersama dengan dia gitu loh di sini. Bahkan bagi yang resonate pun, di saat kamu bodoh amat sama dia, kamu sadari atau tidak, kamu akui atau tidak, kamu kayak selain lebih terstabilkan, kamu pun dalam kondisi yang dalam hal keuangan lebih mapan gitu loh di sini, atau keuangan kamu lebih meningkat, atau bahkan kamu lebih bisa punya tabungan ketika kamu benar-benar bodoh amat dari dia gitu loh. Mungkin bagi yang resonate, dia pernah merongrong keuangan kamu, atau dia terus di sini kayak apa ya, ibarat kata merepotkan kamu dalam hal keuangan gitu loh. Itulah kenapa di saat kamu bodoh amat, benar-benar kondisi keuangan kamu terstabilkan. Atau bahkan kamu bisa menghasilkan uang ketika tidak bersama dia gitu loh. Ya, atau penghasilan kamu lebih bertambah atau bisa lebih tertabungkan gitu loh di sini. Ada The Hierophant tegak lurus, The Hierophant energi dari Taurus. Di The Hierophant tegak lurus disinkronkan dengan Five of Wands tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang gak bisa dipungkiri juga ya, di saat kamu bodoh amat sama dia, kamu tetap berusaha untuk berdoa yang terbaik untuk hidupmu, dan juga terkadang pun berdoa untuk dia, atau bahkan memang sebelum sekarang ini kamu selalu berdoa untuk dia gitu lah di sini. Tapi entah kenapa dari pihak dia pun, dia kayak benar-benar dalam situasi yang gak pernah menghargai kamu, gak pernah menghargai akan kehadiran kamu. Bahkan dia selalu cari masalah, cari perkara, cari gara-gara sama kamu. Dan itu yang semakin membuat kamu mantap untuk benar-benar menjaga jarak dari dia gitu loh di sini. Dan di saat kamu benar-benar mantap untuk menjaga jarak dari dia, di saat itulah kondisi dia semakin terhancurkan, semakin tak karuan di sini bagi yang resonate. Ya, ada Eight of Swords dan Eight of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Eight of Swords tegak lurus disinkronkan dengan The Star tegak lurus bagi yang resonate juga, bahwasannya memang walaupun sekarang ini dia baru sadar dan baru menyadari bahwa ketika kamu bodoh amat adalah suatu hukuman terbesar di hidup dia sekarang ini, karena dia baru merasakan penyesalan. Tapi entah kenapa kamu kayak tetap menjadi manusia yang kekeh terhadap keputusanmu untuk tidak mau lagi masuk secara dalam atau terlalu dalam di hidup dia yang kacau di masa sekarang. Ya, sekaratnya dia adalah sekarat ketika sekarang ini dia ngerasa kayak tidak ada orang setulus kamu, sebaik kamu, dan
seroyal kamu ketika dia bersama dengan yang lain di sini. Maksudnya adalah ketika dia bersama dengan yang lain, dia membandingkan kamu dengan yang lain, terbaca yang lain tidak ada yang seperti kamu. Dalam energi kebaikanmu, ketulusanmu, keroyalan kamu, tidak ada yang seperti itu. Ya, kamu cukup yang paling istimewa karena energi kamu jauh lebih baik dari orang-orang yang pernah atau sedang bersama dia di masa sekarang ini. Ada Three of Pentacles dan Three of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. The Three of Pentacles reverse disinkronkan dengan Ten of Swords reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwa sekaratnya dia adalah sekarat ketika dia dalam kondisi yang cukup berdarah-darah di keuangan dia. Karena memang dari pihak kamu ketika kamu bodoh amat, dia sudah tidak bisa lagi memanfaatkan kamu dalam hal keuangan. Dan dia pun bingung dia harus minta bantuan ke siapa, atau bahkan ketika dia jauh dari kamu dan di saat kamu bodoh amat sama dia, entah kenapa dia selalu mengalami kesialan di hidup dia. Dan itu semakin membuat keuangan dia ya terdownkan gitu loh di sini. Dan dia cukup tidak sanggup dengan keadaan tersebut bagi yang resonate. Ada Ace of Wands. Wands, energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Ace of Wands tegak lurus disinkronkan dengan The Chariot tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang gak bisa dipungkiri. Untuk energi dia benar-benar dalam situasi yang sekarang ini di titik terpuruk dalam hidup sampai ke arah sekarat, ibaratnya seperti itu. Dan dia kayak ngerasa bahwa dia nggak mau untuk stuck dalam jangka yang panjang, dia nggak mau. Itulah kenapa ada tekad nekatnya dia untuk merubah hidup dia di masa sekarang ini. Tapi ya walaupun dia berusaha untuk merubah hidup dia di masa sekarang ini, entah kenapa dia kayak belum bisa untuk total dalam beraction gitu loh di sini. Masih ada hal-hal yang berkaitan dengan drama yang dia buat gitu loh di sini. Ada Knight of Swords. Knight of Swords tegak lurus, sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Knight of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Knight of Pentacles tegak lurus. Di sini juga terbaca bahwasannya memang sekaratnya dia adalah sekarat ketika dia dipenuhi dengan masalah dan ke-overthinkingan dan kebuntuhan serta kecerobohan dalam action dia, dalam tindakan dia. Tapi walaupun demikian, lagi-lagi saya tegaskan terbaca dari pihak dia karena dia nggak mau stuck berkepanjangan. Dia berusaha untuk perlahan demi perlahan mengambil keputusan di hidup dia. Ya, dan ketika kamu masih bodoh amat sama dia pun terbaca dari pihak dia pun dia akan mengambil keputusan untuk bagaimana caranya agar bisa untuk menarik kamu lagi, agar kamu bisa melirik dia lagi, atau agar kamu bisa di sini datang lagi ke dia gitu loh di sini. Karena memang dari pembacaan bagi yang resonate di tebaran pertama dan tebaran kedua terbaca kayak masih ada energi yang dimana dia membutuhkan kamu, dia menginginkan kamu, dan dia cukup tersiksa dengan kamu yang benar-benar tidak peduli lagi dengan dia di sini. Di tebaran pertama, energi yang cukup mendominasi ada energi dari Taurus, energi dari elemen tanah. Lagi-lagi energi dari elemen udara juga agak mendominasi, elemen api juga agak mendominasi di sini. Ya. Di sini ada The Moon tegak lurus, The Moon energi dari Pisces. Di The Moon di sini menunjukkan bahwa memang dia akan selalu caper sama kamu. Dia akan selalu merongrong kamu dalam hal apapun. Dia akan selalu cari perkara gara-gara ke kamu di sini karena dia benar-benar terluka, tersiksa di saat kamu tidak peduli lagi sama dia, di saat kamu bodoh amat sama dia. Di saat itu hidup dia semakin terhancurkan, tersialkan, dan dia merasa bahwa dia butuh kamu, butuh maaf. Ya,
dalam arti dia butuh kamu untuk memaafkan dia gitu loh di sini. Entah kenapa dari jiwa terdalam dia, dari perasaan terdalam dia ngerasa kayak kamu pun masih peduli sama dia, tapi cuman action kamu ketahan sehingga seolah-olah kamu bodoh amat gitu loh. Ya, entah kenapa dari energi dia, dari jiwa terdalam dia, dari perasaan dia, dari batinan dia, dari hati dia ngerasa bahwa kamu masih ada perasaan sayang ke dia. Itulah kenapa dia nggak akan pernah berhenti untuk mengganggu hidupmu, karena dia belum benar-benar mengikhlaskan kamu. Apalagi ketika kamu sudah bodoh amat, dia akan mencoba untuk masuk lagi di kehidupan kamu di sini bagi yang resonate. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya kondisi dia begitu sulit dan cukup memperhatinkan seperti yang saya sampaikan tadi, dan ke arah sekarat ibaratnya seperti itu, kasarannya seperti itu gitu loh. Ya, tapi apapun kondisi dia di masa sekarang ini, dia berusaha untuk memperbaiki diri, dia berusaha untuk melakukan perubahan walaupun belum total di sini. Dan di sini juga terbaca bahwa dia akan masuk lagi di kehidupan kamu, dia akan mencoba untuk membuat kamu fokus lagi ke dia. Tapi apapun kondisinya dari pihak kamu, di sini ketika kamu masih ada perasaan, atau ketika kamu di sini masih ada simpati, empati ke dia, ya memang cukup memaafkan saja. Dan ketika kamu ada keinginan untuk kembali, ya kamu pun harus banyak pertimbangan gitu loh di sini. Serta jangan serta-merta langsung mau kembali dengan begitu mudahnya, tapi harus ada tantangan yang kamu berikan ke dia, atau harus ada perjanjian atau kesepakatan ketika kalian berkomitmen lagi. Kenapa? Karena di sini kayak kondisi hubungan kalian sebelumnya sudah sangat kacau, dan di saat kamu memilih bodoh amat kepada dia, ya juga semoga kamu lebih konsisten. Tapi walaupun kamu konsisten terhadap bodoh amat, maaf juga harus kamu berikan sebaiknya. Begitu ya. Baik, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi. Santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.